Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan sharing terkait dengan jaringan komputer. Jadi, untuk jaringan komputer kali ini yang akan kita bahas adalah mikrotik. Jadi, teman-teman yang kemarin kita sudah share juga terkait dengan instalasi mikrotik di VirtualBox. Jadi, saya sudah install mikrotiknya di VirtualBox. Kemudian, kebetulan ini mikrotiknya ada banyak ya. Saya pakai mikrotik yang terakhir ini. Kemudian saya akan setting untuk pengaturan jaringan yang ada di mikrotik ini. Saya klik di sini, kemudian pastikan untuk router mikrotiknya ini posisinya sudah mati ya. Jadi kita pilih pengaturan, kemudian pilih jaringan. Nah, untuk jaringan yang pertama, yang untuk defaultnya biasanya NAT, kita akan setting defaultnya menjadi adaptor terbridge. Kemudian jaringan yang adaptor yang kedua atau Ethernet yang kedua kita akan setting menjadi adaptor honey host. Ini kita checklist fungsikan adaptor jaringan. Adaptor ketiga kita checklist juga. Adaptor keempat juga kita checklist juga. Pilihnya adaptor hanya host saja. Nah, kemudian kita oke. Nah, maksudnya dari adaptor terbridge itu apa? Jadi eh, yang sebelumnya untuk settingannya adalah NAT untuk jaringannya. Jadi ibaratnya ini komputer, komputer kita, komputer kita. Kemudian untuk kalau NAT itu nanti komputernya ibaratnya ada di dalam dari komputer ini, gitu. Ini ini VM-nya, ini VM yang mikrotik kita tadi. Kemudian ini PC kita. Jadi ibaratnya kita pakai sumber daya yang ada dari PC ini. Nah, kemudian yang tadi yang barusan kita setting, tadi kita sudah setting adaptor terbridge. Jadi eh, bisa dianalogikan seperti ini. Ini misalkan switch, ada dua port. Kemudian dari switch dua port ini, yang satu nyolok ke PC, yang satu nyolok ke mikrotik kita tadi. Jadi kedudukannya sejajar. Ini, ini PC kita, yang diinstal VirtualBox juga. Kemudian yang ini adalah mikrotik kita. VM mikrotik di dalam VM. Jadi posisinya ada di sejajar gitu ya. Oke. Selanjutnya di saya sendiri untuk IP saya. IP saya akan cek IP saya sendiri di sini. IP saya adalah 192.168.2.1 untuk gateway-nya. Jadi dari sini nyolok ke misalkan ke internet. Ini ibaratnya ke internet. Internetnya adalah IP-nya 192.168.2.1. Ini default gateway saya. Kita coba cek lagi. Kemudian IP saya, IP laptop saya 192.168.2.6. Saya misalkan pakai untuk di mikrotik sendiri nanti akan ada 4 port, 4 port. Ini misalkan ini Ether satu, Ether satu. Ini nanti Ether satu ke arah ISP. Kemudian kita buat nanti yang ini yang kedua, ini namanya Ether dua, Ether tiga dan Ether empat. Jadi ada 4 port. Ether dua nanti misalkan ke klien dua, klien satu misalkan. Kemudian Ether tiga ke klien dua dan Ether empat ke klien tiga. Oke. Jadi saya sudah punya Ether satu, Ether dua, Ether tiga, Ether empat. Saya akan setting seperti ini. Nanti untuk Ether satu ke arah ISP, misalkan saya akan setting IP-nya. Jadi 192.168.2.99/24. Dengan gateway adalah ke sini. Oke. Ini juga sama gateway-nya ke 2.1 ya. Oke. Kita akan setting seperti itu. Yang tadi yang pertama kita sudah setting di pengaturan, kemudian jaringan. Adaptor satunya kita buat per bridge, adaptor duanya, adaptor hanya host, adaptor tiga, adaptor hanya host.
adaptor 4, adaptor host, jangan lupa di checklist. Kemudian saat setting, pastikan ini kondisinya mati. Kemudian kita hidupkan. Oke, kita juga bisa masuk usernya admin, passwordnya kosong, kebetulan di saya. Oke, ini kebetulan masih kosong sekali untuk settingan saya. Yang pertama sistem identity, untuk identitas routernya saya print, set, name, router, underscore Sutrisno misalkan. Kemudian saya print, sudah berubah namanya. Kemudian interface, saya akan setting routernya, nama interface-nya, set, node, name, ETH1, ISP, set, 1, name, ETH2, client 1. Oke, kok ini satu gitu ya. Jadi ini kita merujuk sama urutan dari sini. Ini urutannya satu, namanya adalah sebelumnya Ether 2 kita ganti menjadi ETH2 client 1. Kita print lagi set nomor 2-nya, name ETH 2, ETH3 misalkan client 2. Kemudian set 3 name ETH4 client 4, client 3. Nah, kita sudah punya data-datanya, ada ETH1, ETH2, ETH3, dan ETH4. Kemudian kita akan masuk ke IP address. IP addressnya kita sesuaikan dengan yang akan kita setting tadi. Nanti teman-teman tinggal cek aja dari internetnya yang ada di komputer masing-masing ya. Nanti default gateway-nya kemana. Kalau misalkan tethering, ini berarti kalau tethering ini adalah IP HP-nya. Kemudian ini adalah IP versi 4-nya yang di laptop. Jadi kita bisa pakai range IP dari selain gateway ini sampai 254 gitu ya yang belakangnya karena ini adalah /24. Oke, saya akan pakai NAT address 192.168.2.99/24. Interface-nya ke arah ETH1. Oke, saya coba ping dulu, slash dulu, kemudian saya ping ke gateway-nya. Gateway-nya berapa? 192.168.2.1. Oh, sudah connect. Nah, kemudian saya akan coba ping ke detik.com dari sini. Ping detik.com. Nah, di situ saya mendapatkan IP dari detik.com adalah 103.49.221.211. Oke, saya akan ping ke detik.com dari sini. Ping spasi 101.49.221.211. Nah, no route to host karena apa? Karena kita belum setting routingannya. Kita bisa ketik IP route untuk settingannya, routingannya maksudnya. Kemudian saya masukkan add destination address-nya ke 0.0.0/0 atau all IP. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.2.1. Saya coba tes lagi ping ke detik tadi. Nah ini, nah sudah connect. Oke, meskipun ada timeout, tapi timeoutnya ini karena jaringan saya aja yang timeout. Oke, tapi sebenarnya udah connect. Oke, itu kita untuk tutorial kita hari ini silahkan dipraktekkan aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mulai dari cara untuk konfigurasi Ethernet yang ada di VirtualBox, kemudian cara untuk konfigurasi IP address, kemudian cara konfigurasi untuk IP root dan juga mengganti nama interface-nya tadi. Oke, silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.